Kalau kita sebagai pemimpin kotor, ya mau nggak mau, ya semuanya jadi kotor. Ini bukan sesuatu lip service, ya, kita tahulah seperti banyaknya usaha Mahaka Group sendiri, tidak ada family saya di grupnya, tidak ada, coba cek. Kebetulan saya punya partner, mereka oke, saya tidak terlalu aktif seperti dulu, bukannya mundur tapi masih memberi strategic thinking. Hands over to Indonesia for the next season. Indonesia kembali mendapat kehormatan menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesta Olahraga Asia Asian Games ke-18 tahun 2018. Olahraga regional Asia yang rencananya diselenggarakan pada 18 Agustus hingga 2 September 2018 akan digelar di Jakarta dan Palembang. Ini kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games. Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games pertama kalinya pada tahun 1962 era kepemimpinan Soekarno. Indonesia akan menjadi bagian dari sejarah Pesta Olahraga Asia yang mempertandingkan 41 cabang olahraga, terdiri dari 33 cabang olahraga Olimpiade dan 8 cabang olahraga non-Olimpiade. Tak ingin membuang kesempatan begitu saja, pemerintah Indonesia pun mulai berbenah mempersiapkan segala sesuatunya sesempurna mungkin, termasuk membentuk Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC). Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2017 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games ke-18 tahun 2018, diatur mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab dari INASGOC yang meliputi bidang pengarah dan pelaksana. Bidang pengarah INASGOC langsung ditangani oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Sementara bidang pelaksana dipercayakan kepada sosok Erick Thohir sebagai Ketua INASGOC. Totalitas pria 47 tahun ini di dunia olahraga tak perlu diragukan lagi. Totalitasnya pada dunia olahraga membuatnya didaulat sebagai Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau KOI periode 2015-2019. Setelah menuntaskan tugasnya membawa kontingen Indonesia ke Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brazil, kini tugas besar kembali menantinya. Hari-hari Erick Thohir kini mulai dipadati berbagai rapat persiapan untuk memastikan Indonesia siap menjadi penyelenggara Asian Games 2018. Rencananya pihak panitia akan mengadakan uji coba guna mengetahui kesiapan tuan rumah penyelenggara Asian Games 2018. Uji coba rencananya ditargetkan bisa dilaksanakan paling lambat Maret 2018. Ya, pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Lulu Lukmiati dalam Tokoh Kita, dan kali ini Tokoh Kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang pengusaha muda Indonesia yang memiliki kiprah bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri atau di dunia internasional. Sudah bersama saya Bapak Erick Thohir. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih telah bersama kami. Dan kalau kita bicara nih, sekarang pasti sedang sibuknya dengan Asian Games. Jadi saya mau tanya pertama tentang itu, Pak. Bagaimana persiapan dari INASGOC sendiri menuju Asian Games 2018? Apa saja sih persiapannya, sudah sejauh mana? Ya, memang sesuai dengan rapat terbatas dengan Presiden RI, di mana pada saat itu saya
mengusulkan karena waktunya sudah sangat mepet dan Inasgok tidak bisa menjadi super body, artinya mengurus semuanya karena memang juga kan ekspertisnya bukan berarti kita bisa semua. Makanya dari awal untuk infrastructures itu di bawah Pak Basuki, Pak Menteri. Oke. Lalu untuk prestasi di bawah Pak Menpora, Pak Imam. Kita Inasgok fokus di penyelenggaraan saja. Eventnya ya. Nah, terbukti dengan keputusan yang diambil oleh Pak Presiden waktu itu karena usulan itu menjadi hal yang sangat positif. Kalau kita lihat sekarang kan persiapan infrastruktur bisa berjalan dengan baik. Tinggal beberapa infrastruktur itu yang tugasnya pemerintah daerah seperti di Palembang dan Jakarta itu akan terselesaikan bulan Februari tahun depan. Oke. Yang dibangun oleh pemerintah pusat insya Allah bisa tepat waktu di bulan Desember. Dan bahkan beberapa di bulan ini sudah ada serah terima seperti lapangan hoki ya, dan indoor arena yang kapasitas 2.000 di Senayan itu sudah bisa diserah terima. Oke. Kalau prestasi saya tidak komen karena itu ada wilayah yang lain. Tapi kalau penyelenggaraan memang birokrasi di Indonesia ini cukup kompleks. Jadi ya kompleks karena begini, karena ini dari uang pemerintah. Jadi prosedur keuangannya harus melalui sistem pemerintahan. Nah, contoh apa? Ketika dana ini jadi pemerintah, ya kan, tentu secara administrasi keuangannya lebih panjang. Ya, ini contoh kecil saja, misalnya kita itu kalau menerima sponsorship itu dananya langsung masuk ke pemerintah. Tidak langsung diterima oleh Iya kan, karena ya? ini uang pemerintah. Padahal kan kalau orang sponsor, kan maunya sebagian dari dana sponsor itu dikembalikan ke mereka berupa misalnya billboard. Ya. Saya sih alhamdulillah sekarang kepanitiaan Inasgok yang baru kan dilengkapi oleh unsur-unsur pendukung yang bisa menjadi komplimen saya. Kalau saya ini kan lebih dikenal bisnismennya, bagaimana dealnya, bagaimana membuat terobosan. Tapi kalau administrator itu kan apalagi dengan keuangan negara saya perlu bantuan. Oke. Alhamdulillah kemarin saya hampir ya memang sudah dipanggil begitu ya. Sampai dipanggil polisi segala, polisi, padahal kan kita tidak melakukan. Masa saya korupsi 2,3 miliar gitu. Tetapi itu kan dinamika yang terjadi. Nah, dan alhamdulillah itu sudah berjalan prosesnya. Polisi juga udah buat statement. Tetapi yang sekarang terpenting moving forward ke depan, di mana bahwa sekarang saya didampingi oleh figur yang sangat bagus, Pak Safri Samsudin, ya merupakan sebelumnya juga wamen daripada pertahanan, yang beliau tahu bagaimana strukturnya dan beliau sendiri saya bebaskan dengan seluruh dukungannya merekrut banyak pihak yang memang ahlinya di situ, seperti sekjen kita Pak Eris juga dulu dari Dephan juga sekretaris jenderal, dari procurement, dari budget dan planning gitu. Memang terus kemarin ada pertanyaan, kok jadi banyak tentara? Enggak juga. Karena kenapa? Kalau jumlah daripada panitia inti itu kurang lebih 200 orang, sekarang tentaranya cuman mungkin 20, itu kan 10%. Kalau kita lihat swastanya masih 90 dan ahli olahraganya yang punya background olahraganya juga lebih besar. Dan kebetulan juga Pak Safri pernah juga di PASI atletik. Lalu Pak Eris juga pernah di FASI di itu para layang itu aerosport lah. Jadi dia punya background olahraga juga. Gitu. Baik, kita akan kembali lanjutkan masih terkait dengan persiapan sebenarnya kemudian dampaknya apa begitu dengan penyelenggaraan Asian Games bagi Jakarta dan Palembang bagi Indonesia secara umum. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut.